menjelaskan jawaban menurut saya. Jadi dari soal diminta instruksi untuk menganalisis dari metode-metode atas data yang sudah tersedia pada soal. Nah, metode dan teknik yang bisa digunakan dalam kasus ini, saya itu ekualisasi atau rekonsiliasi. Dari teknik ini tuh kita bisa membandingkan perbandingan antara penghasilan pada SPT tahunan PPH dengan jumlah objek pajak PPN dalam SPT masa PPN. Contohnya seperti berikut, di mana PK-nya itu yang seharusnya adalah 730 juta, tapi yang dilaporkan hanya 580 juta, di mana ada selisih 150 juta. Begitu juga dengan PM-nya 600, yang seharusnya 600, tapi yang dilaporkan hanya 500 dan ada selisih 100 juta. Nah, itu nanti ngaruhnya ke pajak yang dibayar, ada selisih 50 juta. Dalam hal ini terdapat perbedaan hasil dengan PPN pajak keluaran dan pajak masukan yang dilaporkan oleh Tuan Viko. Nah, ini kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas faktor pajak yang dilaporkan oleh Tuan Viko. Kita bisa menggunakan teknik permintaan keterangan atas bukti pajak, atas bukti pajak, faktor pajak yang dilaporkan, permintaan keterangan mengenai transaksi, inspeksi mengenai persediaan, agar kita tahu HPP yang sebenarnya gitu. Terus juga cross checking dengan lawan transaksi. Sebentar, hold dulu Viko. Sebentar, hold dulu ya. Satu-satu kita bahas ya Viko ya. Robert ya. Yang pertama ini teman-teman ada yang mau komen nggak? Silakan. Bahwa Robert mengatakan ada ekualisasi ya Robert ya, judulnya ini ya, subjudulnya ya. Betul Pak. Ya, kemudian dia menghitung seperti ini. Ada yang bisa berkomentar? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Saya tanya dulu ya Robert, itu angka 6 juta kali 10, 6 miliar kali 10%, asumsimu apa? Asumsi, maksudnya Pak, itu kayak biasa perhitungan PPN Pak, pajak masukan kali 10. Saya menemukan angka 6 juta itu di HPP loh Robert, bukan di pembelian loh. Kalau kamu sandingkan PM dengan, kalau kamu sandingkan nilai 6 juta dengan PM, menurut saya kurang relevan. Iya nggak sih? Menurutmu gimana? HPP kan rumusnya adalah persediaan awal, ya, ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir kan? Ya, which is nilainya tidak pasti akan 6 miliar kan Robert ya? Betul Pak. Oke, berarti ini hati-hati ya. Lain kali kalau ketemu soal seperti ini, tolong perhatikan, jangan kemudian dihajar HPP-nya itu sebagai PM. Jadi dalam hal ini saya lebih memilih, menurut asumsi saya, bahwa PM-nya sudah benar, 500 juta. Sekarang tinggal bagaimana kita mencari sebenarnya si WP ini kurang bayar PPN-nya udah benar atau belum gitu ya. Di soal kita lihat bahwa dia mengatakan bahwa kurang bayar PPN-nya adalah 80 juta. Dari perhitungan PK 580 juta, PM-nya 500. Jadi ada kurang bayar 80 juta. Padahal di penjualannya 7,3 miliar gitu ya. Nah, kita bisa tuh kalkulasi ini sebenarnya kalau kamu memang memilih untuk tidak mengkoreksi dia, artinya ini ya udah benar 5,8 miliar. Kenapa? Asumsi saya Pak, karena bisa jadi dia punya penyerahan yang bukan barang kena pajak atau bukan JKP, sehingga dia tidak dikenakan PPN, misalnya seperti itu. Tapi kalau kamu berasumsi bahwa semua ini harusnya PPN, saya pokoknya pengen dapat temuan, akhirnya kamu koreksilah itu 7,3 miliar, kamu kalikan 10%, harusnya PK-nya 730 juta, seperti yang ini yang kamu presentasikan ya, setelah tarif ini 730 juta, dikurangi 500 juta, bukan 600 juta, jadi ketemu
kurang bayarnya adalah 230 juta, sudah dibayar 50 juta, sudah dibayar 80 juta, berarti masih ada selisih 150 juta. Jadi sesuai dengan selisih PK di kamu ini, Robert, ya berarti persis kalau hitung-hitungan saya seperti itu. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lanjutkan, Robert. Teman-teman ada yang mau komen nggak? Silakan. Feel free loh to speak, jangan khawatir. Nggak ada? Oke, lanjut Robert, silakan. Oke, jadi 150 juta ya. Oke, lanjut ke penelusuran angka-angka. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita membuktikan bahwa angka yang muncul di laporan keuangan Tuan Viko itu ada kemungkinan benar sesuai kenyataan atau belum, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita bahas di jumlah tunjangan. Karena ini asumsi saya, Pak, karena Tuan Viko tidak menyerahkan PPh 21 atas pekerjaan lepas, maka dapat diindikasikan bahwa Tuan Viko juga tidak memberikan tunjangan PPh pada pekerjaan hari lepas, karena pada kasus ini pekerjaan yang lepasnya itu masih berada di bawah PTKP. Nah, ini berikut perhitungan kerja lepasnya. Upah sebulan 3,5 dikali 12,42, PTKP-nya setahun, kita ambil basic aja 54, nah itu masih di bawah PTKP. Nah, ini untuk tunjangan dari pegawai tetap, Pak. Tunjangan Viko, Tini, dan juga Yono, itu PPh-nya di total 15 juta dan kesehatan juga 15 juta. Tapi yang dilaporkan di laba komersial 10 juta, maka ada selisih 5 juta. Nah, dari perhitungan ini, kita ketahui bahwa perusahaan melaporkan biaya tunjangan itu lebih atau overstate dibandingkan dengan tunjangan PPh dan kesehatan yang sebenarnya dibayarkan ke 3 pegawai tetapnya, yaitu Viko, Tini, dan Yono. Nah, ini perlu kita analisis lebih lanjut. Yang kedua, ada jumlah upah harian, pekerja harian. Ini upah satu pekerja per bulan 3,5, maka jika 5, maka 17,5. Karena 9 bulan bekerja, maka dikali 9, 157,5. Tapi di laporan laba komersialnya 210. Nah, ini ada selisih 52,5 juta. Ini juga kita bisa analisis lagi. Nah, di sini juga untuk jumlah biaya gaji pokok Tini, Viko, dan Yono, kalau kita total itu 540 juta, sedangkan di laporan laba komersialnya 600, artinya ada selisih juga 60 juta. Oke, hold dulu, Robert. Naik ke atas lagi ya. Kita bahas masalah biaya gaji. Teman-teman ada yang mau komentar, silakan. Come on, guys. Halo, teman-teman. Ngantuk ya semua ya? Nggak ada. Coba kita baca soalnya. Soalnya adalah tim pemeriksa pajak KPP Pratama Pondok Ranjau tahun 2019 melakukan pemeriksaan all taxes terhadap usaha perdagangan wajib pajak orang pribadi Tuan Viko. Jadi apabila Tuan Viko dia mengurangkan gajinya, harus kita koreksi, betul. Kenapa? Ya, karena nantinya pada saat kita memperoleh laba bersih, itu nanti akan dikenakan PPh pasal 17, orang pribadi. Ya, jadi harusnya nanti biaya gajinya si Tuan Viko itu harus kita keluarkan, kita koreksi. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tertipu, ini adalah perusahaan badan, sehingga Tuan Viko sebagai direktur juga digaji. Itu tidak bisa, karena nanti akan menjadi pengurang
dari laba yang akan menjadi objek pajak penghasilan untuk pasal 17. Gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, praktis nanti hitung-hitungan untuk PPh output pasal 21-nya juga akan berubah. Yang tadinya kita mencoba, kalau tadinya kita berpikir bahwa gajinya si Viko ini masuk dalam, boleh dikurangkan dalam biaya gaji, maka kemudian PPh pasal 21-nya harus kita keluarkan juga. Walhasil, jumlah PPh yang dibayar oleh si Viko nanti, PPh 21-nya harus kita koreksi, gitu ya. Nah, sebenarnya saya tidak ada masalah sih, artinya kalau kalian mau memasukkan PPh 21-nya Viko, it's okay. Yang penting kalian koreksi, itu jangan dimasukkan. Kenapa saya katakan boleh saja kalau kalian mau menghitung PPh 21-nya si Viko di sini, karena memang pertama, dia bisa saja sih memotong PPh 21 untuk siapa saja, gitu ya. Artinya, dia sebenarnya punya kewenangan itu, tetapi kita perlu tahu bahwa Viko sebagai seorang pengusaha, dia harusnya cuma wajib bayar PPh pasal 25, bukan PPh pasal 21. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau, katakanlah nanti ada soal seperti ini di UTS, kemudian kalian di awal tadi menghitung PPh 21-nya Viko, karena kalian masih terpancing terhadap biaya gajinya ini, maka kalau saya yang menilai nggak ada masalah. Karena bagi saya, ya memang ini adalah sebuah cara untuk menganalisis bahwa ya biaya gaji itu kalau menurut dia komersial dibebankan ya harusnya biaya gajinya sebesar sekian, PPh 21-nya sebesar sekian gitu ya. Tapi karena ini dikoreksi, kemudian kita harus sesuaikan. Katakanlah ketika dia mengklaim biaya gaji atau biaya PPh misalnya gitu ya, itu harus kita sesuaikan bahwa itu harus kita keluarkan semua. Nominalnya berapa? Nominalnya ya nominal yang memang dia klaim itu tadi gitu ya. Pertama itu. Kemudian nanti kalau ternyata di suatu ketika dia mencoba untuk mengklaim, artinya dia merasa bahwa saya kan orang pribadi, jadi harus bayar PPh 21, itu bisa kita tolak dengan asumsi dia harus bayar PPh pasal 25. Jadi harus hati-hati sekali di sini. Jadi memang asumsinya harus kalian pakai. Tapi yang paling utama adalah bahwa OPI itu kalau dia pengusaha tidak perlu PPh 21 karena dia buat orang pekerja, yang dipakai oleh orang yang pengusaha adalah PPh pasal 25. Itu ya. Jadi kalau ada kalian hitung PPh 21 di sini, nggak akan saya salahkan. Ya udahlah, kalian anggap aja kalian belajar ngitung PPh pasal 21. Tetapi harusnya dalam nanti ketika analisis ke dalam koreksi, itu kalian abaikan itu nilai gajinya si Viko tadi. Itu ya. Ada komen buat teman-teman? Dari teman-teman? Silakan. Nggak ada? Baik. Silakan lanjut, Robert. Maaf ya, di sela-sela mulu ya, Robert ya. Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya juga bingung antara masuk atau enggak, Pak. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ya, silakan. Nah, jadi tidak masuk ya, Viko, guys. Oke. Ini untuk analisis angka-angka, itu kita bisa ketahui kebenaran atau kewajarannya dengan membandingkan dengan SPT masa yang dilaporkan. Ini jumlah kredit pajak, PPh 23 yang disetorkan, itu kan cleaning service, ini rinciannya, 2% dikali 45, juga catering ada 2% kali 15, total 1,2 juta, dengan PPh yang dilaporkan pada SPT 300.000. Nah, total PPh dimasukkan dalam perhitungan itu 900.000. Begitu juga dengan PPh final, atas penyewaan sewa mes 10%, sewa gedung kali 75 juta, dan juga, tapi di sini dilaporkan pada SPT itu 5 juta, artinya ada selisih 2,5. Lanjut ke teknik pemanfaatan data atau informasi. Ini kita menggunakan data GPM yang sudah diinfokan di soal dari usaha sejenis. Itu kan 30%. Jadi kita hitung HPP laba kotor normal dalam tanda kutip Tuan Viko sebagai berikut. 7,3 M dikali 30% kurang laba kotor, maka dapatlah 5,110
juta. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini, data GPM-nya kan tadi 30%. Kita hitung GPM-nya Tuan Vino, Vino itu sebesar 1,3 M per 7,3 M, jadi dapatnya 17,81%. Nah, itu dua data ini sih sebenarnya sama-sama hasilnya, yaitu di bawah benchmark ya. Di bawah benchmarknya yaitu 30%. Ini mengindikasikan ada dua. Yang pertama, operasionalnya kurang baik, atau terjadi kesalahan nih, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam laporan keuangannya. Ya, ada ini Pak. Nggak ada Pak. Oke. Sorry. Saya mute. Jadi benar ini terkait dengan GPM harus kita pertimbangkan juga ya. Karena untuk usaha sejenis dia ternyata gross profit margin-nya dari 30%. Walhasil nanti laba kotornya harusnya naik menjadi 2190 gitu ya. Karena laba kotornya naik maka HPP-nya turun ya, Robert ya. Berarti ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi seperti itu kalian jadi ketika nanti kalian mengkoreksi itu mempertimbangkan banyak informasi termasuk ini gitu ya. Jadi angka 7,3 M itu sebenarnya bisa kita jadikan dasar untuk mencari laba kotor yang ideal berapa gitu ya. Oke, lanjut Robert. Nah, lanjut ke pengujian perhitungan. Ini untuk memastikan perhitungan yang dibuat sudah benar atau belum. Kita untuk menghitung koreksi fiskal yang seharusnya dilakukan ya. Untuk koreksi positif itu ada sewa mes, ada sumbangan ke pilkada, untuk pilkada, denda perpajakan, HPP, biaya gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan PPH, upah pekerja harian, premi asuransi, dengan detail sebagai berikut, dan totalnya kalau kita total itu 1,139.500.000. Dengan koreksi negatif tidak ada, jadi kita langsung total saja 1,139.500.000. Oke, Robert, bentar. Coba lihat di koreksi positif. Teman-teman ada komen nggak? Ini tadi biaya gajinya. Oke. Ini yang tadi biaya gaji kita harusnya berubah ya, nggak itu ya. Iya, asumsinya masih yang sama tadi, Pak. Oke. Ada komen yang lain, teman-teman? Silakan. Robert Pak. itu, ya silakan, Yusuf. Kalau saya bingungnya itu yang di HPP Pak, kenapa bisa nemu angkanya gitu untuk HPP? Karena berhubungan sama rasio pas sebelumnya Pak yang GPM. Saya juga sekaligus mau komen. Untuk GPM kan normalnya di benchmark itu 30%. Nah itu kan belum yang salah HPP, bisa jadi penjualan yang dilaporkan itu lebih kecil daripada seharusnya kan ya Pak. Jadi belum tentu HPP-nya yang salah, bisa jadi penjualannya. Apakah benar kayak gitu? Sekaligus yang untuk komen ke kerja dari Robert di bagian HPP sih. Kenapa bisa nemu angka 890 juta. Sementara kalau saya untuk HPP saya nggak berani koreksi karena nggak punya data yang kuat. Yang kamu koreksi apa, Yusuf? HPP, Pak. Yang kamu koreksi apa di bagian laba kotor ke atas? Sisanya iya sama Pak, sisanya sama. Persis. Premi, terus ya, Oke, Robert mau jawab duluan, Robert, silakan. Tadi. Robert? Halo? Robert, kamu masih mute, Robert. Ya, silakan. Agak putus-putus sih Pak, gimana tadi soalnya? Jadi Yusuf itu menanyakan kenapa kamu berani mengoreksi HPP. Gitu. Padahal sebenarnya ini hanya berupa benchmark, tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Gitu ya Yusuf ya?
Ada komen, Ya, Robert? kalau saya untuk ini Pak, untuk menemukan hasil ini loh, mengindikasikan bahwa kondisi operasional itu antara dua, sedang kurang baik atau terjadi kesalahan dalam pelaporan di laporan keuangannya. Jadi kita untuk memastikan ini aja sih. Kita coba hitung dengan bandingkan dengan ke benchmark, ternyata dia lebih rendah, lebih kurang. Ya, gitu ya Yusuf ya. Jadi sebenarnya kenapa GPM ini muncul dalam soal, kenapa ini disajikan kepada kita, yang mana sebenarnya angka ini kalau secara realita di lapangan itu kan harus kita cari sendiri. Harus kita cari perusahaan yang cocok, yang sama, yang dijual sama, ukuran perusahaannya sama gitu ya. Sehingga ini disajikan adalah untuk agar kita belajar mengkoreksi laba kotornya. Gitu. Nah, kenapa kita disuruh untuk mengkoreksi laba kotornya meskipun tidak ada bukti dan hanya berupa benchmark? Karena nanti ketika sudah selesai pun pemeriksaan ini, kita masih harus ada pertemuan dengan wajib pajak, pembahasannya gitu ya. Ini ketika nanti katakanlah kita menemukan bukti-bukti lain, katakanlah seperti tadi yang kamu bilang, ternyata penjualannya kurang nih, gitu ya. Penjualannya ternyata ada yang disembunyikan. Nah, itu bisa saja nanti dijadikan temuan, tetapi ini hanya menjadi trigger kita untuk nanti menjadi bahan kita membahas dengan wajib pajak gitu Yusuf ya. Contoh paling mudah, penjualan ini bisa kita asumsikan dia tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dari mana saya bilang seperti itu? Dari metode yang akan kita pakai untuk nanti menghitung selisih kekayaan bersih. Ya, berapa hartanya, berapa utangnya, kita kurangkan awal dan akhirnya, akhir dan awalnya, nanti kemudian ketemu selisih, kita tambahkan dengan biaya hidup atau biaya usahanya. Ketemu sebuah angka yang besar, dan itu jauh dari angka 7,3 miliar ini. Kita bisa asumsikan, jangan-jangan ini ada yang kamu sembunyiin nih, penjualannya. Seperti itu. Nah, makanya di sini nggak ada masalah ketika kamu mengasumsikan bahwa benchmark ini kamu pakai dengan asumsi bahwa ini ditemukan dari usaha yang sama, dipakai aja nggak masalah, gitu ya. Kalau kamu pakai asumsi tidak pakai GPM karena GPM tidak ada bukti, saya khawatir justru malah itu akan membuat kalian seolah-olah menafikan informasi ini, gitu. Sebenarnya informasi ini penting bagi kita karena ini juga diperbolehkan untuk melihat rasio benchmarking dari usaha yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan atas jawaban saya ini? Cukup Pak, makasih Pak. Oke, siap. Makasih Yusuf. Lanjut Robert, silakan. Nah, dari tadi, sorry, ada satu lagi Robert. Itu kenapa ya, tunjangan kesehatan dan PPh kamu kurangkan ya? Kamu koreksi kenapa? soalnya tadi beda Pak, yang di atas ini tadi. Asumsi. Oh, beda. Beda ya. Berarti harusnya kamu juga kurangin ini koreksi tunjangan sama itunya punyanya Viko ya, Robert. Punyanya Iya. Viko, gajinya Viko, tunjangannya Viko itu harus dikeluarkan juga ya. Oke. Iya Pak. Ya, lanjutkan silakan. Nah, dari laba bersih lama tadi itu kita dapat informasi 138 juta ditambah koreksi fiskal sebesar 1,19500, dapatlah laba bersih baru 1,277500. Ini kita hitung PPh terutangnya dapat sekian 328.250. Kita kurangi dengan kredit pajak sesuai SPT yang sudah dibayar. Itu ada 300.000, ada 5 juta, dan 3.750. Dengan total 9.050.000. PPh 29 menurut pemeriksa itu 319.200. Sedangkan PPh menurut WP, 29 menurut WP itu 6.100. Di sini ada selisih perhitungan pajak 313.100.000. Nah, ini pemeriksa menggunakan gabungan metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung itu digunakan dalam menghitung HPP yang seharusnya dengan GPM, sementara temuan lain dianalisis dengan menggunakan metode langsung dengan memeriksa buku catatan dan dokumen.
Selain itu juga ditemukan pula kesalahan perhitungan atas PPh massa yang dibayarkan oleh Tuan Viko, di mana pembayaran PPh 23 dan finalnya itu yang dilakukan di 2018 masih belum sesuai. Ada Pak. Maaf Pak. Lanjut dulu aja, Viko. Robert. Nah, gini dia masuk ke metode langsung atau pertambahan PPM bersih. Selain dengan perhitungan di atas, pemeriksa juga dapat memeriksa dengan pendekatan pertambahan kain bersih dengan asumsi pemeriksaan dengan metode langsung tidak dapat dilakukan. Kain bersih akhir tahun itu di 48 miliar dan kain bersih awal tahunnya 37 miliar, maka ada kenaikan kain bersih sebesar 11 miliar. Terus ada total biaya usaha kita dapat dari total biaya yang di laporan di laba komersial itu 1,162. Terus juga ditambah dengan koreksi-koreksi yang salah ini, nanti dapatlah pengurang sebagai berikut. Dan kita mendapatkan penghasilan bruto sebesar 12,284.500.000, di mana ini berbeda juga dengan yang terjadi di lapangan. Itu sebesar 1,3 M. 1,3 M. Penghasilan brutonya, Pak. Oke. Ya. Nggak ada yang di soal, Pak. Ada 1,3 M. Iya, iya. Oke. Itu kenapa kamu koreksi perhitungan untuk biaya gajinya? Sorry, kenapa kamu kurang 122.500? Asumsinya apa? Yang mana Pak? Ini Pak? Itu. Ini koreksi total fiskalnya dari... ya? Iya Pak, koreksi dari ini, totalnya ini. Jadi kurang. Kalau saya, Robert, saya tidak akan koreksi ini. Saya akan masukkan semua biaya usaha yang ada di yang dia akui. Kenapa? Karena emang real yang dia keluarkan segitu menurut pengakuan dia, sehingga kita nggak perlu lagi mengkoreksi apakah itu fiskal atau komersial. Itu ya? Iya Pak. Ya. Oke, ada lagi, Robert? Silakan. Sudah sih Pak, sampai Sudah. sini aja. Oke. Baik, teman-teman ada yang mau komen, silakan. Ada yang mau komen, silakan loh. Saya kasih kesempatan loh. Jadi poinnya adalah pertama ya, teman-teman harus cari tahu berapa total upah pekerja harian. Ya, tadi 3,5 juta kali 5 kali 9, terus 57. Yang ternyata ketika kita cek, ya, ternyata ada kelebihan. Dia ngeklaim upahnya di laporan keuangan dia 210. Jadi ada kelebihan, itu harus kita koreksi gitu ya. Kemudian ada gajinya Viko, itu harus kita keluarkan semua, nggak boleh kita kurangkan gitu ya. Kemudian asumsinya sih ketika ngitung PPh 21 itu kan kita harus ngitung tuh baik itu si Tini maupun Yono tuh ya, dua pegawainya. Nah, itu kalian harus hitung juga tuh berapa PPh 21-nya. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena nanti kita sebentar. Nanti akan pakai itu sebagai salah satu pertimbangan berapa yang harus dia bayar sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian menentukan PPh ini kan kalian harus tahu ya si Tini itu ketika dia menikah, kemudian menanggung ibu dan satu adik, itu sebenarnya status TKP-nya di mana? Itu harus kalian asumsikan. Asumsinya Tini ini menikah untuk menanggung ibu sama adiknya, berarti menggunakan tanggungan suami. Jadi si Tini ini TK 0, misalnya seperti itu. Ya, kalian harus hitung juga, jangan dilepaskan.
Nah, nanti suatu ketika butuh hitung-hitungan berapa pajak PPh 21 yang realnya, kita akan kesulitan gitu. Jadi kenapa kita harus hitung ini ya? Karena kita harus tahu kewajiban output-nya si Viko udah benar atau belum. Jangan-jangan kalau kita nanti tidak ngitung PPh 21-nya yang dipotong oleh untuk pegawai-pegawainya ini, nanti kita nggak bisa koreksi sebenarnya dia itu sudah bayar berapa sih, kan dia di informasi yang di soal ya, yang di tabel itu bulan Januari sampai Desember, ada PPh 23, 4 ayat 2, PPh 21, itu dia cuma setor 375 gitu ya, 3750. Padahal ketika kita hitung ternyata tanggung jawab dia adalah berapa? Cuma 2,08 misalnya seperti itu. Nah, itu harus kalian koreksi juga gitu ya. Kalau kelebihan berarti ini ada kelebihan biaya. Jadi seharusnya komponen yang dia bayarkan itu PPh 21-nya si Viko harus dia keluarkan. Jadi saling mensubsidi gitu ya. Kemudian PPh 23 tadi sudah betul, si Robert ya, ada selisih 900.000. PPh 4 ayat 2 juga sama, ada selisih 2.500.000. Itu ya. Nah, terus kalau kalian lihat di PPh 21 lagi, kita balik di sana, siapa? Sebentar. Saya share kerjaan saya aja ya, teman-teman ya, biar kalian paham ya, gimana. Robert, tolong di close ya, tolong di close itu ya, tolong di close share screen-nya ya. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi pertama saya hitung dulu upah pekerja harian, gitu ya, segini. Kemudian Viko saya hitung berapa PPh-nya, berapa PPh tahunannya. Ini sebagai itu aja sih, sebagai informasi saja. Kita tidak pakai ini sebenarnya, gitu ya. Nah, si Tini saya pakai asumsi TK 0 karena dia menikah, kemudian tanggungannya ditanggung oleh suaminya semua. Ingat, dia punya satu ibu, punya satu adik. Yang masuk tanggungan hanya satu ibu, adiknya tidak masuk tanggungan ya. Kalian harus pelajari lagi. Kemudian saya boleh bilang ini TK1 apabila si ibunya Tini dia jadi tanggungannya Tini. Dalam hal apa dia jadi tanggungannya Tini? Dalam hal ketika Tini dan suaminya memilih terpisah atau hidup berpisah. Ya, jadi Tini menikah, tetapi dia dapat TK, tapi dapat tanggungan satu karena dia hidup terpisah sehingga dia harus menanggung tanggungan ibunya. Kalau Yono kayaknya clear ya, dia 2 anak ya, meskipun istrinya meninggal kita tetap TK ya, meskipun pernah menikah karena istrinya meninggal kita tetap TK. Sehingga total harusnya SPT PPh yang dibayarkan oleh si Viko ini harusnya adalah 25 juta gitu ya. Tetapi di dalam laporan ini ya, dia ada biaya sebentar, PPh yang dibayarkan mana? Sebentar ya. 3750. Nah, ini di sini. Ini dia mengaku menyetor PPh 21 hanya 3750. Ya. Padahal kita tahu dalam setahun ini harusnya dia setornya 25 juta. Jadi ini ada koreksi gitu ya. Kalian harus cermat di sini. Ini ada koreksi. Gitu ya. Jadi menurut dia udah setor segini 37 tapi harusnya 25. Ini adalah pajaknya si Tini dan Yono. Nah, pertama PPh 21 ketemu miss-nya ya. Kemudian PPh 23 jelas ini kalian sudah semua sudah oke ya. Saya kira sudah gampang ini. Nah, kemudian di sini sorry ini belum saya ganti.
Nah, harusnya dia setor PPh kurang bayarnya adalah sebesar sekian. Oke ya, ini terkait dengan output. Terkait dengan output. Nah, tadi angka 1575 tadi kita jadikan koreksi di sini. Nah, sini. Nah, ini. Ya, kita koreksi di sini. Sehingga dia ngeklaim 210 ini, kita koreksi menjadi 157. Nah, terkait dengan HPP, saya sama kayak si Robert, saya koreksi dia untuk mendapatkan GPM 30%. Itu. Kenapa? Karena informasi ini harus kita manfaatkan, jangan sampai kita biarkan. Itu ya. Terkait dengan sewa mes itu natura, harus dikoreksi. Tadi Robert koreksi nggak, Robert? Ya, tunjangan kita koreksi, gitu ya. Nah, ini gaji direktur harus kita koreksi, ya. Tunjangan-tunjangannya juga. Nah, kemudian untuk PPh ini, ya, saya koreksi 12 juta. Asumsinya apa? Asumsinya, karena dalam soal, ya, ini lihat ya, ada 6.100.000 ditambah 5.900.000. Dari mana? Dari soal, bahwa di soal bilang dia sudah membayar PPh, ya kurang bayarnya adalah 6.100.000 ditambah kredit pajaknya 5.900.000. Kenapa saya masukkan kredit pajak? Karena menurut orang awam itu yang namanya bayar pajak itu selain bayar secara tunai, dia bayar melalui ATM atau bank atau mobile banking, ketika dia dipotong orang lain itu juga dianggap sebagai membayar pajak. Sehingga kredit pajak itu saya jumlahkan, kemudian saya koreksi. Nggak boleh kita kurangkan. Artinya saya asumsikan PBB dan retribusinya itu hanya ada sebesar 3 juta rupiah. Oke ya. Kemudian yang biaya keluarga ini tentu ini harus kita keluarkan ya, karena ini bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Nah, tetapi meskipun kita koreksi, jangan kemudian ketika menghitung peredaran dengan metode kekayaan bersih yang tadi Robert juga lakukan di akhir-akhir, jangan kemudian yang dimasukkan hanya yang dikoreksi ini, hanya yang 116 dikurangi 100, jangan. Tetapi kita juga harus memasukkan semuanya. Atau jangan kamu masukkan yang 564 saja, yang sudah dikoreksi semua. Tidak, kita masukkan yang totalnya, termasuk biaya keluarga. Ya, jadi pertambahan selisih bersih, pertambahan aset, ditambah total biaya yang dia keluarkan menurut dia semua, itu adalah asumsi penghasilan dia kan, berarti kan ya, dia bisa beli aset, dia bisa ngeluarin duit segini banyaknya buat semua biaya, berarti asumsinya dia punya pemasukan sebesar itu gitu ya. Makanya menggunakan logika itu. Nah, kemudian kita kita hitung ya, ketemu laba bersihnya sekian, kemudian PPh-nya sekian ya, kemudian dikoreksi. Nah, ini adalah pekerjaan saya. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan gross profit margin tadi. Karena cuma 17, sekian persen ya, sama kayak si Robert tadi, maka saya sesuaikan sehingga labanya adalah 2190. Karena labanya 2190, maka di sini HPP-nya kita koreksi. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penghitungan nilai kekayaan bersih, ya, tentu harta kurangi utang, ketemu netnya awal tahun. Harta kurangi utang, netnya akhir tahun. Ya. Ada selisih 48 kurangi 37 adalah 11 miliar. Ditambah biaya usahanya tadi 567 miliar. Ini salah, harusnya kita pakai yang 1162. Ketemulah penghasilannya adalah 12.162. Itu ya. Jadi ini biaya usaha plus biaya hidup. Nah, omset yang harusnya dia dapatkan ya, itu harusnya 12 miliar gitu ya. Setelah dikurangi sama
Jadi 12 miliar ini nanti penggunaannya apa? Penggunaannya buat ini nih, ngeluarin 1,1 M, ya. Buat beli aset 11 miliar, udah habis, pas gitu ya. Nah, ini adalah analogi yang kita pakai. Sehingga seharusnya 12 miliar itu nangkringnya di sini. Nah, seandainya kalian memilih untuk memindahkan 12 miliar ini masuk ke sini, menggantikan 7,3, ya, tentu kalian nanti kemudian akan mengkoreksi juga PPN-nya. Gitu ya. Yang tadinya asumsinya PPN-nya itu 7,3 M, bisa saja kita hajar asumsinya menjadi penjualannya 12 miliar, kemudian PK-nya adalah 1,2 miliar. Bisa saja, kalian boleh saja menggunakan asumsi itu. Itulah kenapa kemarin kita belajar bahwa pemeriksaan itu adalah professional judgment. Kenapa saya tidak akan ketika nanti kalian mengerjakan soal, saya tidak akan melihat hasil akhir PPh terutangnya berapa. Saya akan lihat asumsi yang kalian pakai. Misal kalian masih menggunakan 7,3 miliar, asumsinya adalah nilai ini 12 miliar ini hanya akan dijadikan klarifikasi kepada WP misalnya. Enggak masalah. Jadi Pak, saya akan menggunakan angka ini sebagai klarifikasi saja ke WP. Jangan-jangan nanti saya pikir nanti justru malah ternyata dia dapat sisanya yang 5 miliar ini bukan dari omset Pak, bukan dari omset usaha, tapi dari dia jualan mobil, atau dia misal jual apa, atau dia ada usaha lain di luar usahanya misalnya. Maka kamu pakai asumsi, saya nggak akan masukkan Pak 12 miliar ini ke 7 miliar ini. Tapi kalau kamu masukkan angka 12 ini ke 7 miliar juga nggak ada masalah gitu ya. Karena apa? Karena nanti kamu akan berasumsi bahwa Pak, saya yakin, saya asumsikan bahwa semua nilai 12 M ini adalah nilai dari penjualan usahanya dia Pak. Tidak ada penghasilan lain yang dia lakukan, dia masih menggunakan semuanya dari usahanya dia ini. Jadi saya masukkan yang 12 miliar. Itu nggak ada masalah. Yang penting kalian tulis asumsinya. Jangan bikin saya bingung. Nanti waktu ngoreksi, ini apa sih angka ini dari mana sih? Gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, kalian tuliskan dari mana sumber angkanya dan asumsinya apa. Itu ya teman-teman ya. Nah ini pekerjaan saya meskipun memang ini sebenarnya belum selesai. Artinya waktu saya sampaikan ke kalian ini belum selesai, tadi masih ada beberapa koreksi, tapi ini sudah seperti ini tampilan yang seharusnya kalian kerjakan di soal ini. Ada pertanyaan, silakan. Ya ada. Oke, jadi tolong kalian sedikit out of the box ketika menemukan sesuatu yang aneh. Kalian pakai logika sederhana saja, menggunakan asumsi yang kalian pakai, tolong ditulis asumsinya. Itu ya, nanti akan saya beri nilai. Kalau emang asumsinya masuk akal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip PPh, PPN, dan sebagainya. Ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ini karena saya bekerja mengajar kalian di jam kerja, jadi saya sambi ya, lihat-lihat WA sama tugas dari pimpinan ya. Mohon maaf semua. Baik, kalau tidak ada, kita mulai untuk pembahasan materinya ya teman-teman ya. Kalian kenapa? Lapar ya? Apa ngantuk? Saya sih Pak. Kenapa? Dua-duanya. Dua-duanya ya, oke. Baik. Saya juga ngantuk dan lapar. Tadi hampir saja saya mau ketiduran. Alhamdulillah masih bisa sadar bahwa harus ngajar kalian. Baik, kita masuk ke tahap persiapan. Ini satu orang siapa yang belum masuk ya teman-teman? Tolong ya Intan dicek lagi. Ada satu user kayaknya yang belum masuk. Partisipannya masih 30 doang. Baik, persiapan pemeriksaan ini ya, ini nanti kita akan bahas ada 2 agenda. Oh, gitu. Tolong dikontak aja deh. Kita sudah mau mulai itunya ya. Baik, agenda pertama tentu nanti kita akan bahas beberapa poin ya terkait dengan persiapan ini. Jadi ada gambaran umumnya.
seperti apa sih tahapan persiapan itu, kemudian ada mengumpulkan data, menganalisis data, identifikasi masalah, menentukan pos-pos yang akan diperiksa, ya, kemudian membuat rencana pemeriksaan atau audit plan. Nah, di agenda 2 nanti kita sedikit di belakang slide kita akan membahas terkait dengan membuat program pemeriksaan dan juga menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Baik, gambaran umum pemeriksaan, tentu kita tahu bahwa yang namanya persiapan yang baik itu adalah separuh dari pekerjaan kita, gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka pekerjaan kita akan ringan ke depannya, gitu ya. Seperti halnya kalian ketika menikah misalnya nanti ya, yang namanya persiapan menikah itu luar biasa, ya. Setelah menikahnya cuma ya akad doang selesai, habis itu nanti ada resepsi sebentar ya. Tapi yang lama adalah persiapannya, gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, tentu untuk persiapan ini adalah sebuah rangkaian kegiatan ya, sehingga nanti ketika kita melakukan pemeriksaan itu tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kalau misal Intan menikah ya, nah itu kan persiapannya itu rangkaian kegiatan banyak banget tuh, harus ke KUA, laki-lakinya harus ngurus numpang nikah ya, kemudian harus nyari catering, nyari gedung, nyari rias, dokumentasi, wah banyak sekali itu. Tapi pas nikahnya ya udah cuma sekitar 2 jam 3 jam plus resepsinya selesai gitu ya, sehingga serangkaian kegiatan yang Intan lakukan, nyari catering, nyari gedung, nyari rias, nyari penghulu, itu semua untuk agar ketika nanti Intan menikah dalam kegiatan acara yang cuma 2-3 jam itu tadi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Itu ya Intan ya? Ya, oke. Kemudian tujuan pemeriksaan ya. Jadi tujuan ini adalah untuk jadi persiapan ini ya, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai WP yang diperiksa gitu ya. Jadi kamu harus tahu tuh kayak tadi ketika mau mengerjakan soal tadi, kita harus pelajari itu bahwa ternyata dia adalah wajib pajak orang pribadi ya. Artinya kita tidak boleh mengurangkan gajinya dia ya. Gajinya dia nggak boleh kita kurangkan, dia tidak boleh menggaji dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu harus kita tahu gambaran umumnya. Jadi nanti harapannya pemeriksaannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita. Nah, kapan persiapan dilakukan? Ya, jadi ketika supervisor sudah menerima nota dinas bahwa ada wajib pajak yang harus dia periksa, maka kemudian itu dimulai tahap persiapan. Ya. Mulai bikin kertas kerja berisi identifikasi masalah dan juga audit plan dan audit program, ya, rencana pemeriksaan dan juga program pemeriksaan. Setelah itu nanti terbitlah SP2. SP2, surat perintah pemeriksaan, terbit sekaligus dengan SPPL, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, atau surat pemberitahuan dimulainya rencana pemeriksaan kantor, itu ya. Surat pemberitahuan dalam rangka pemeriksaan kantor. Nah, kemudian nanti setelah SP2 terbit, siapkan sarana prasarana, termasuk pemberitahuan dan juga panggilan, gitu ya. Nah, kegiatan apa saja dalam pemeriksaan ini, dalam persiapan ini, ya. Pertama, tentu kalian harus mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak yang dilakukan di kantor, ya, melalui kegiatan. Yang pertama, kalian bisa melakukan wawancara terhadap account representative atau AR yang melakukan pengawasan, ya. Dan biasanya juga AR inilah yang mengirimkan usulan pemeriksaan, sehingga dia pasti sudah mengetahui baik itu profil maupun hal-hal yang patut untuk diperiksa terhadap wajib pajak ini. Gitu ya. Kemudian pengumpulan datanya tentu data itu bisa data internal maupun data eksternal.
Ya. Nah, sebenarnya apa yang kalian kerjakan tadi, soal tadi adalah data yang dihasilkan dari proses mengumpulkan dan mempelajari ini tadi, ya. Jadi kalian sudah dalam tahap persiapan, kalian sudah melakukan analisis data, mempelajari datanya. Kalau kumpulkan ya ngumpulkanlah ya, karena kalian dapat soalnya sudah dalam bentuk data yang tersaji, sehingga kalian tinggal mempelajari. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan observasi lapangan, ya. Jadi selain kalian melakukan pengumpulan data di kantor, kalian juga mengumpulkan data di lapangan, ada observasi lapangan. Nah, kemudian kalian menyusun rencana pemeriksaan dan juga program pemeriksaan untuk selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Nah, dalam tahap persiapan ini ada urutan-urutannya, ya. Pertama, kumpulkan data dulu, ya. Kemudian pelajari analisis datanya. Kemudian kalian bikin identifikasi masalah, ya. Jadi dari 3 poin ini tadi sebenarnya sudah kalian pelajari di saat kalian mengerjakan soal. Mengumpulkan data tentu kalian, saya asumsikan ketika kalian menemukan data-data di soal itu, kalian dalam rangka mengumpulkan data, ya. Kemudian kalian pelajari analisis datanya, ya, kalian kerjakan kira-kira mana-mana yang tidak sesuai, kalian analisis gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian identifikasi masalah, kalian ketemukan tuh masalahnya apa nih? Oh, masalahnya biaya upah yang tadi, yang upahnya kebesaran. Kemudian ada lagi beberapa terkait dengan laba kotornya, kayaknya tidak sesuai nih dengan yang berlaku umum, ya, sesuai dengan usaha yang ada di lapangan, nah, gitu ya. Nah, itu kalian tentukan pos-pos yang akan diperiksa, ya, dari masalah tadi. Oh, ada pos laba kotor, ada pos upah, ada pos tadi apa yang lain-lain kita tentukan, gitu ya. Tentu saja selain pos-pos itu kita juga tentukan kira-kira nanti ketika kita ke wajib pajak atau kita manggil wajib pajak itu yang mau kita minta catatan yang mana, dokumen yang mana, buku yang mana gitu ya. Karena dulu zamannya masih belum ada pedoman seperti ini, pemeriksa pajak itu asal ngambil semuanya gitu ya. Semua dokumen diambil sampai 1 truk, 2 truk gitu ya, tetapi sebenarnya yang dipakai ya cuma beberapa gitu ya. Makanya daripada seperti itu, mending dari awal ditentukan. Kira-kira masalahnya yang mana, kemudian pos-pos yang mau diperiksa itu yang mana, sehingga semuanya lebih teratur. Kemudian kalian susun rencana pemeriksaan atau audit plan, kemudian juga program, ya, audit program. Setelah itu nanti kalian siapkan sarana prasarananya. Baik, kemudian kita masuk ke bagian 2 terkait dengan mengumpulkan dan menganalisis data WP. Nah, kegiatan pertama ini kita mengumpulkan data dan juga mempelajari data itu adalah data yang ada di kantor, ya. Jadi di kantor itu kita punya banyak aplikasi yang bisa digunakan, ya. Ada AproWeb, SIDJP gitu ya. Kemudian kita juga bisa meminjam berkas dari seksi terkait, ya, seksi Waskon, seksi pelayanan, seksi penagihan, gitu ya. Selain juga kita bisa melakukan wawancara dengan HR-nya, gitu ya. Itu untuk data internal. Nah, di kantor pun kita juga bisa dapat data eksternal, yaitu data dari media massa, dari kependudukan, data internet, ya, validasi alamat melalui 108, ya. Kalian tahu apa itu 108? Nggak tahu ya. Jadi dulu pada saat zamannya belum ada HP atau sudah ada HP tapi HP yang masih belum begitu canggih ya, masih hanya berupa panggilan telepon atau SMS saja, itu telepon rumah itu bisa kita trace, bisa kita tracing. Misal siapa nih, Rahman misal, saya pengen tahu nomor telepon rumahnya Rahman. Nah itu dulu ada yang namanya buku tebel namanya Yellow Pages.
Saya tinggal nyari namanya Rahman, ketemu Rahman ini, Rahman Muhammad, rumahnya di sini, nomor teleponnya ini, gitu ya. Kemudian berkembang ada 108. Saya tinggal telepon 108. Saya pengen tahu nomor teleponnya ini, alamatnya di sini, berapa nomor teleponnya, itu nanti keluar. Nomor teleponnya ini, Pak. Nah, tentu selain nomor telepon, kita bisa cari tahu juga alamatnya. Betul nggak nomor telepon ini itu alamatnya di sini. Itu ya. Kemudian ada database B2B, ya, business to business. Kemudian ada data Orbis, Osiris, Oriana. Nah, data ini adalah milik perusahaan penyedia jasa data global. Jadi, kita bisa beli data-data yang memang ada di database ini. Tentu sebenarnya ini adalah kewajiban kantor pusat untuk menyediakan. Jadi siapa tahu ada datanya wajib pajak yang masuk di Orbis maupun Osiris, gitu ya. Nah, kemudian zaman dulu, ya, zaman ketika dokumen itu masih berupa kertas, ketika pemeriksa itu melakukan pemeriksaan, maka ada proses peminjaman dokumen. Jadi dokumennya dipinjam dari seksi penagihan, seksi pelayanan, gitu ya. Tetapi karena sekarang ini kita sudah menuju ke arah berbasis elektronik, bahkan SPT juga sudah SPT elektronik, maka sebenarnya si fungsional pemeriksa tidak perlu meminjam berkas, ya, mereka bisa langsung mengakses dokumen-dokumen tersebut, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa berkas, ya, beberapa data MPN. MPN itu modul penerimaan negara, ya, dan SPT ini bisa diakses melalui online sekarang. Kemudian SKP juga seperti itu, profil wajib pajak, analisis risiko, KKP, LHP itu semua bisa diakses melalui online, gitu ya. Tapi kalau memang ada yang tidak bisa, itu bisa melakukan peminjaman dokumen tersebut. Itu ya. Nah, pengumpulan data ini dari berkas-berkas tadi itu sebenarnya sudah di-cover oleh aplikasi-aplikasi ini. Ada LHP digital, ada AproWeb, ada SIDJP, dan juga ada Aportal, gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak bisa diakses melalui web, bisa pinjam di tiap-tiap seksi, ya. Jadi seksi pemeriksaan dia mewakili kepala kantor, dia meminjam dokumen dari seksi Waskon berupa profil WP, analisis risiko, kemudian ada info-info terkini. Karena AR ya sebagai orang yang menjadi supervisor dari WP-WP itu, dia akan tahu info-info terkini. Kemudian seksi pelayanan, kalau kita mau pinjam SPT-nya, apabila memang si wajib pajak itu tidak melaporkannya melalui elektronik misalnya. Kemudian berkas data seksi PDI, bahkan oleh saksi pemeriksa juga dia bisa minta terkait dengan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang lalu, ya. Kemudian terkait dengan seksi penagihan ada SKP dan tunggakan. Nah, jadi di sini supervisor pemeriksa pajak dia mendapatkan berkas ini melalui kasih pemeriksaan. Nah, wawancara dengan AR itu nanti akan mendapatkan banyak hal, termasuk profil wajib pajak, ya, proses bisnisnya bagaimana, laporan keuangannya, SPT-nya, ya, LHP-nya, dan data yang lain. Nah, biasanya AR itu dia dapat informasi yang lebih lengkap, karena dia pernah ketemu WP-nya, dia bisa tahu kira-kira bisnisnya apa, kemudian pemasoknya siapa saja, kemudian pelanggannya siapa saja, itu bisa kita dapatkan informasi itu, gitu ya. Nah, ini ada informasi yang bisa kita dapatkan dari AR. Kemudian yang kedua, terkait pengumpulan data di lapangan, ya, melalui observasi. Nah, tentu observasi lapangan itu dilakukan apabila pemeriksa ingin mengetahui apakah WP itu keberadaannya itu benar, apakah benar dia rumahnya di situ atau tempat usahanya di situ, gitu ya.
Itu kan nggak bisa kita cek di kantor, itu harus kita cek di lapangan. Kemudian keberadaan data dokumen, termasuk penyimpanan dokumen, kapasitasnya, tentu kita harus datang ke sana, gitu ya. Kemudian situasi kondisinya, kira-kira berapa lama akses dari jalan besar atau jalan provinsi, kemudian kondisinya apakah masuk mobil atau tidak, dan sebagainya. Kemudian alat sarana yang digunakan, ya harus kita cari tahu kira-kira apakah nanti ketika memeriksa itu nanti apakah butuh mobil atau tidak, kemudian apakah butuh pengintaian atau tidak sebelumnya, gitu ya. Mengingat pabriknya tertutup misalnya. Kemudian SDM-nya berapa orang yang akan ke sana, gitu ya, untuk memeriksa. Kemudian kira-kira butuh bantuan pengamanan atau tidak, ya. Kalian lihat apakah kira-kira ada ancaman atau tidak. Kemudian kita mencari modus penyelewengannya, ya. Apakah cara-caranya bagaimana dia menyelewengkannya. Tentu kita juga bisa melakukan observasi ini secara sembunyi-sembunyi, ya. Kita turunkan intelijen, nggak ada masalah. Karena nantinya dia akan bergerak secara diam-diam untuk mengamati berapa truk sih yang masuk ke dalam gudang dari awalnya penuh menjadi kosong, misalnya. Kemudian berapa sih truk yang masuk yang tadinya kosong menjadi penuh. Nah, itu jadi bahan pengamatan di lapangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan analisis data keuangan dan data lain yang relevan. Ya, tentu ini seperti yang kalian lakukan tadi, ya. Ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif. Analisis kuantitatif itu terkait dengan analisis horizontal, ya. Apakah biaya gajinya sudah dilaporkan di SPT BPH 21 masa, gitu ya. Kemudian analisis vertikal, apakah biaya marketing itu ideal dengan omset yang didapatkan. Karena saya pernah tuh dapat WP yang dia biaya marketingnya sampai 200 juta, tetapi omset yang didapat cuma 700 cuma 500 juta, sehingga sebagian besar biayanya tersedot ke marketing. Itu tidak logis, ya. Kemudian analisis rasio yang tadi kita pakai GPM, kemudian penyesuaian fiskal, ya, koreksi fiskal, kemudian ekualisasi. Nah, sementara untuk yang analisis kualitatif, kita perhatikan kira-kira usahanya bagaimana, ya, apakah profilnya sesuai atau tidak, apakah benar dia hanya jualan pakaian, apakah dengan omset segini kira-kira logis atau tidak, jangan-jangan dia sebenarnya punya usaha lainnya misalnya. Kemudian mempelajari LHP yang terdahulu, ya, laporan hasil pemeriksaan, kita pelajari kira-kira ada isu-isu apa nih. Kemudian juga kita pelajari juga audit report-nya, ya, dalam hal dia menyatakan dalam SPT bahwa dia diaudit, maka kita bisa pelajari laporan auditnya. Kemudian kita pelajari juga riwayat keberatan, banding, peninjauan kembali, gitu ya, dan juga mencatat hal-hal penting lainnya. Kita melakukan analisis data, ya. Kemudian bagaimana caranya, gitu ya, tentu itu semua ada di mata kuliah analisis laporan keuangan dan analisis SPT. Jadi itulah tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya mata kuliah pemeriksaan itu sebenarnya adalah mempelajari prosedurnya saja. Sementara untuk teknis atau untuk prosedur, untuk penghitungannya, itu masih menggunakan ilmu yang ada dalam analisis laporan keuangan dan analisis SPT. Jadi kalian harap juga belajar itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan identifikasi masalah. Itu ya. Jadi di sini kita lihat ada overview, ya. Setelah ada ND, ya, setelah ada laporan dan pengaduan, itu Kepala KPP menerbitkan ND untuk menunjuk supervisor yang menangani pemeriksaan ini, ya. Kemudian supervisor kemudian membuat kertas kerja pemeriksaan, kemudian dia mengusulkan rencana pemeriksaan kepada Kepala KPP. Ya. Kemudian
usulan ini harus dikirimkan maksimal 7 hari setelah nota dinas tadi, nota dinas penunjukan supervisor diterima, sehingga si supervisor harus gercep ya, gerak cepat. Nah setelah itu, setelah maksimal 5 hari kerja, usulan rencana pemeriksaan tadi oleh kepala kantor harus sudah disetujui, ya. Kemudian ada audit plan tadi itu sebagai dasar untuk menerbitkan SP2, ya, surat perintah pemeriksaan. Nah, dari sinilah kemudian kegiatan pemeriksaan itu dimulai, ya. Jadi ini adalah starting point dari kegiatan pemeriksaan, ya. Harus ada ND-nya dari kepala kantor ke supervisor, supervisor harus bikin KKP, kemudian bikin rencana audit, baru kemudian nanti auditnya disetujui rencananya, baru ada terbit SP2, gitu ya. Nah, kemudian dalam rencana pemeriksaan ini nanti harus ada ini, beberapa bubble yang mengitarinya ini harus dituangkan, ya. Kriterianya apa, kemudian jenis pemeriksaannya apa, kantorkah, lapangankah, gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya sampai di mana, identifikasi masalahnya apa, tanggal selesainya kapan, tanggal jatuh temponya kapan, ya, tenaga ahli yang dipakai siapa, misal dia ternyata mau mengaudit perusahaan IT nih, praktis kan dia butuh tenaga ahli di bidang IT untuk mengidentifikasi apakah yang dia omongkan itu, yang WP omongkan itu benar atau tidak, gitu ya. Kemudian sarananya apa, pos-pos yang akan diperiksa apa saja, gitu ya. Kemudian penentuan lokasi dan kewajiban perpajakan lokasi. Jadi maksudnya ini adalah lokasi pemeriksaannya di mana, di KPPK atau dinaikkan ke Kanwil dan sebagainya. Itu ya. Nah, identifikasi masalah ini nanti akan berpengaruh kepada cakupan pemeriksaan atau audit scope, ya. Jadi ketika kita menentukan pos-posnya, misal kita mau meriksa omset, kita mau meriksa laba kotor, kita mau meriksa biaya gaji, maka kita menentukan scope bahwa nanti yang akan diperiksa adalah sekitaran itu, ya. Tentu identifikasi masalah itu nanti didasarkan pada analisis tadi yang kita lakukan di soal 4 tadi, ya. Kita lakukan analisis, ternyata problemnya di pos ini. Nah, akhirnya kita bikin pos-pos yang harus diperiksa, pos yang mana saja, gitu ya. Nah, ketika kita menyusun kertas kerja pemeriksaan yang berisi identifikasi masalah, maka kita juga menyajikan analisis rasio, ya, rasio data keuangan terkait dengan pos-pos SPT yang kita jadikan ruang lingkup. Kemudian analisis tren dan benchmark perusahaan sejenis harus kita lakukan. Kemudian aktualisasi pos-pos SPT, ya, harus kita lakukan. Kemudian analisis terkait dengan ALKET, ya, analisis risiko, pengembangan IDLP, dan juga informasi lain yang tersedia. Jadi ALKET ini, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, bisa diciptakan oleh siapa saja, bahkan pelaksana pemeriksaan, pelaksana pelayanan, pelaksana penagihan, semua bisa bikin ALKET. Sebentar ya, ada adzan, silakan sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi alat keterangan tadi bisa diciptakan oleh siapa saja, gitu ya. Kemudian ini adalah contoh formulir untuk identifikasi masalah. Ya, ada analisis berdasarkan data, ya. Kemudian identitas masalahnya. Jadi ini kayak yang kita kerjakan tadi di soal. Berdasarkan data, ternyata wajib pajak ini, begini, ya. Kemudian data keuangan hartanya sekian, ada penambahan sekian, dan sebagainya. Kemudian identitas masalahnya per jenis pajaknya ya. Kita temukan masalah di PPh-OP-nya, masalah di PPh 21-nya, masalah di macam-macam ya. Kita. Nah, ini yang versi yang sudah diisi. Kalian bisa bandingkan. Yang ini adalah versi kosongan, yang ini adalah versi isi. Jadi luar biasa ya. Misal di sini ternyata data keuangannya ada saldo piutang usaha ya, terkait penjualan terkait langsung dengan penjualan mengalami kenaikan sebesar 18% dan sebagainya. Jadi ini contoh kertas pemeriksaannya bagian identifikasi masalah. Kemudian menentukan pos-pos yang diperiksa. Nah, jadi kita harus cek pos-pos dalam SPT-nya, ya. Kemudian termasuk juga pos turunannya. Misal katakanlah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos itu apa saja. Misal kita ada pos, kita mau meneliti pos peredaran usaha, gitu ya. Berarti pos-pos yang mendukung itu adalah laporan laba ruginya, ya. Kemudian piutangnya, kemudian apalagi jumlah PK-nya, pajak keluaran PPN-nya itu kita harus periksa juga, gitu ya. Nah, ketika kita memutuskan untuk memeriksa all taxes, maka setiap jenis pajak harus diperiksa, ya, one by one. Nah, kemudian untuk memeriksa PPh badan dan PPh OP, maka pos peredaran usaha itu wajib diperiksa. Ya. Nggak mungkin kita mau memeriksa SPT PPh badan, SPT PPh OP, tapi tidak kita periksa peredaran brutonya. Kemudian kita harus uji keabsahan dari seluruh kredit pajaknya. Kenapa? Karena memang banyak kredit pajak yang baik itu tidak sesuai dengan kondisi, harusnya tidak ada tapi dia ada-adakan, tapi ada juga yang harusnya ada, dia ilangin, gitu ya. Meskipun dia rugi, dia tidak bisa mengkreditkan karena menghilangi bukti potong, tapi itu terjadi. Dalam hal apa? Misalnya, saya adalah seorang pengusaha. Saya punya 10 rekanan. Masing-masing rekanan saya itu, saya jual ke mereka masing-masing 100 juta. Ya. Kemudian dari hasil saya menjual jasa saya ke mereka itu, saya dipotong PPh pasal 23, 2%. Jadi dari 10 itu masing-masing 2%. Ya. Dipotong 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, gitu ya. Nah, kalau saya seorang pengusaha yang baik, saya akan melaporkan seluruh omset saya. 100 juta kali 10, berarti 1 miliar. Kemudian saya hitung pajaknya, ketemu pajaknya sekian, kemudian dari bukti potong 10 biji tadi saya cantumkan semua. Itu ya. Nah, kalau saya pengusaha yang tidak baik, maka saya akan korbankan 5 rekanan saya. Maksudnya 5 bukti potong yang saya dapatkan dari rekanan itu saya buang. Saya hanya pakai 5 bukti potong saja. Praktis saya juga akan mengakui peredaran bruto saya hanya dari 5 rekanan saya. Peredaran bruto yang dari 5 rekanan yang lain saya buang juga. Praktis ketika peredaran bruto saya turun, tapi biaya saya tetap, nilai laba bersih saya akan turun. Ya. Sehingga kredit pajak yang tadi cuma sisa 5 itu juga sebenarnya ya untuk hanya sekedar formalitas saja. Saya punya penurunan yang signifikan dari hasil membuang 5 rekanan saya tadi, gitu ya. Dan itu terjadi, teman-teman ya.
bukan hal yang mustahil, itu terjadi. Gitu. Makanya kenapa sekarang kita punya e-bupot, e-bukti potong. Sehingga ketika seseorang itu mau memotong, dia menggunakan e-bupot, dan nanti datanya akan langsung masuk ke database DJP. Sehingga kalau menemukan case, seperti saya tadi, ada 5 rekanan yang saya buang, DJP bisa membacanya. Bahwa, ada loh 5 lagi penjualan yang kamu sembunyikan, silahkan dilaporkan. Seperti itu. Itu ya. Jadi keabsahan dari kredit pajak harus kita uji. Kemudian berdasarkan dari identifikasi masalah, kita juga menuliskan pos-pos turunannya yang akan diperiksa apa saja. Itu ya. Misalnya peredaran bruto tentu kita harus cross-check dengan penjualan ekspor. Jadi kalau kita kemudian melihat, katakanlah kita membandingkan PK, pajak keluaran, PPN, dengan omset, kalau ada yang miss, ada yang tidak cocok, bisa jadi karena mungkin penjualannya dia ekspor, sehingga PPN PK-nya kecil, karena ekspor kan 0%. Atau mungkin ketika kita lihat ternyata PK-nya lebih besar daripada peredarannya. Ya bisa jadi, peredarannya lebih besar daripada PK-nya. Bisa jadi karena mungkin barang-barang yang dia jual bukan PKP dan bukan JKP, sehingga tidak masuk dalam PPN, tetapi masuk dalam peredaran bruto saja. Itu ya. Nah, ini terkait dengan pos-pos. Setelah itu kita membuat rencana pemeriksaan atau audit plan. Nah, dalam audit plan ini, poin-poin yang harus kita masukkan adalah identitas WP, identitas tim pemeriksa, kemudian ada uraian rencana pemeriksaan. Apa saja? Ya, ada 1-10 tuh ya. Bisa kita lihat ada kriterianya, jenisnya, ruang lingkupnya. Ini sama kayak tadi yang di gambar bubble tadi. Gambar bubble ya, dikelilingi oleh bubble kecil tadi itu. Nah, itu sama seperti ini. Nah, ini adalah contoh rencana pemeriksaan ya, form blanknya, formulir kosongnya, gitu ya. Ada identifikasi masalah, ada identitas tim pemeriksa, ada uraian rencananya. Jadi dalam identifikasi masalah kita di situ ada alamatnya, klasifikasinya, ya, kemudian ada hasil pemeriksaan sebelumnya, ada penanggung jawabnya siapa ya. Dalam hal nanti ternyata WP-nya itu dia hanya ngontrak, kemudian ketika kita periksa dia kabur, nah kita bisa mencari tahu siapa yang menjadi penanggung jawabnya, gitu ya. Kita bisa pegang. Katakanlah kita nanti dalam proses penagihannya ternyata aset perusahaan ternyata sudah habis, kita bisa incar aset penanggung pajaknya, gitu ya. Nah, ini versi kosongnya, ini versi isinya. Jadi kita bisa lihat di sini pengisiannya luar biasa banyak ya. Kemudian di sini ada mereknya apa ya. Kemudian koreksi di pemeriksaan sebelumnya apa saja. Kemudian uraian rencananya bagaimana. Pertama, dia melihat bahwa ada peredaran usaha yang dilaporkan lebih rendah, understated, terkait dengan data ekspor. Pembelian bahan dilaporkan lebih tinggi, overstated, dan sebagainya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk ke pembuatan audit program. Ya, jadi rencana program tadi kita buat setelah ada rencana pemeriksaan. Jadi kira-kira tadi setelah kita menemukan pos-pos yang akan diperiksa, kira-kira program pemeriksaan yang harus kita bikin apa, gitu ya. Nah, itu kita tuangkan dalam rencana program ini. Jadi nanti disampaikan kepada kepala kantor bersamaan dengan usulan rencana pemeriksaan. Ini bareng-bareng. Kemudian rencana program ini harus ditandatangani oleh kepala KPP sebelum terbitnya SP2. Ya. Sebelum terbitnya SP2 dan juga sebelum dikirimnya surat panggilan. Apabila ada panggilan kantor. Kemudian
apabila ada perubahan rencana pemeriksaan, ada perubahan penambahan pos-pos, atau kemudian ada hal-hal lain, atau mungkin kalian mentok ya, dalam memeriksa kalian mentok tidak menemukan temuan, kalian bikin perubahan rencana program. Gitu ya. Nanti ketika kalian sudah, misal katakanlah, kok dari program awal yang dibikin kok ternyata mentok ya, nggak bisa menemukan apa-apa ya, dan kalian menganggap ada pos lain yang bisa kita garap, kalian bisa mengajukan perubahan rencana program. Nah, rencana program ini tentu diusulkannya bareng-bareng dengan perubahan rencana pemeriksaan, gitu ya. Dan selanjutnya ditandatangani oleh kepala kantor 1 hari kerja setelah persetujuan usulan perubahan rencana. Kemudian ini fungsi program, ya ada sarana pengendali, kemudian sarana pengawasan, memberikan bimbingan, ya, kemudian menjadi petunjuk kerja, menjadi sarana evaluasi untuk menerapkan metode teknik prosedurnya, kemudian menjadi referensi dalam penyusunan program pemeriksaan. Nah, di sini ada metode teknik prosedur, ya, karena sudah belajar bahwa nanti dalam program ini isinya adalah metode teknik dan prosedur. Nah, teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dokumen ini bisa metodenya langsung, bisa tidak langsung. Kemudian cara-cara pengumpulannya tentu dikembangkan oleh pemeriksa ya untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Nah, kemudian tekniknya ya petunjuk rinci dalam bentuk prosedurnya juga harus dituangkan dalam program pemeriksaan ini. Nah, buku, catatan, dokumen yang akan dipinjam tentu juga harus sudah dituangkan, karena nanti seperti yang tadi saya sampaikan, zaman dulu pemeriksa udah pokoknya pinjam semua, nggak peduli berapa banyaknya kita pinjam semua gitu ya. Tapi ternyata tidak dipakai, jadi kan itu hanya akan membuat pemeriksaan tidak efisien. Makanya kenapa buku catatan yang terkait dengan rencana program dan juga terkait dengan pos-pos pemeriksaan saja yang bisa dipinjam. Kemudian di sini ada program pemeriksaannya, ya. Ini dibuat oleh supervisor dan juga dibantu oleh ketua tim, ya. Tentu program ini disusun secara mandiri, objektif, profesional, dengan memperhatikan rencana pemeriksaan. Kemudian berisi tujuan, metode, teknik, prosedur, ya, yang dilakukan oleh pemeriksa, dan juga isinya adalah buku, catatan, dokumen yang diperlukan. Nah, kemudian nanti produknya adalah rencana program dan juga realisasi program pemeriksaan. Nah, nanti kemudian rencana nanti akan ditandatangani oleh Kepala UP2, Kepala Kantor. Apa itu realisasi program? Nah, realisasi program itu apabila nanti suatu teknik yang dipilih itu tidak dapat dilakukan atau diputuskan untuk tidak dilakukan karena satu dan lain hal, maka pemerintah pajak harus mendokumentasikan alasannya dalam KKP ini. Ya. Kemudian, supervisor harus membuat realisasi program pemeriksaan ini berdasarkan kondisi nyata saat ditemukan pada pelaksanaan pemeriksaan dalam hal adanya metode, teknik, dan atau prosedur yang tidak dapat dilakukan. Ya. Dan juga harus ada alasannya mengapa kok tidak bisa dilakukan. Itu kita masukkan dalam realisasi program pemeriksaan. Nah, ini contoh realisasinya, gitu ya. Jadi ketika dulu membuat program, ya isinya adalah metode, teknik, prosedur, ini ada realisasinya, ya, apakah dia bisa dilakukan atau tidak. Kalau tidak, alasannya apa, gitu ya. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan, gitu ya. Jadi di sini ketika kita melakukan persiapan pemeriksaan, kita harus siapkan dulu sarana dan prasarananya. Ya, pertama tentu kita harus menginventarisir kira-kira berkas wajib pajaknya sudah lengkap atau belum. Ya, kalau belum lengkap, tentu kita bisa melakukan permintaan peminjaman. Kemudian kelengkapan berkasnya tentu harus sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi dalam audit plan. Kemudian juga memperhatikan teknik pemeriksaan yang minimal yang dilakukan seperti yang diatur dalam SE 04.
gitu ya. Kemudian kalian juga harus siapkan formulir-formulir yang diperlukan, ya, kartu tanda pengenal, formulir, kemudian proses pemeriksaan, fakta integritas, tanda segel, ya. Tanda segel harus disiapkan. Jangan sampai nanti ketika kalian butuh untuk mencegel sebuah ruangan, kalian tidak membawa segelnya dan harus pulang ke kantor. Itu berbahaya. Nanti WP bisa memindahkan barang bukti, gitu ya. Kemudian terkait dengan sarana pendukung, misalnya seperti permintaan tenaga ahli. Jadi kalau kalian sedang memeriksa usaha yang dimiliki oleh pengusaha Korea misalnya, tentu kalian tidak bisa datang sendiri, dik. Kalian nggak bisa bahasa Korea, terus kalian mau apa gitu ya. Kalian harus siapkan tenaga ahli bahasa misalnya. Seorang yang bisa menjadi penerjemah gitu ya. Kemudian kalian butuh ahli IT apabila memang kalian memeriksa perusahaan IT. Kalian memeriksa perusahaan yang memang secara pembukuannya sudah menggunakan aplikasi yang tidak familiar misalnya. Itu bisa menggunakan ahli IT. Kemudian ahli transfer pricing, bila kalian memeriksa perusahaan multinasional yang dimiliki oleh perusahaan luar negeri, yang tentu ada potensi adanya transfer pricing. Itu ya. Kemudian kalian juga harus membawa aplikasi pendukung pemeriksaan yang dibutuhkan ya. Kemudian juga data pembanding transaksi. Nah, ini adalah slide terakhir ya, sehingga materi yang disampaikan siang hari ini sampai di sini. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya ya. Nanti kalian tunggu sampai jam 4. Akan ada kuisnya akan terbuka di LMS. Ada 5 soal. Soalnya adalah soal esai. Ya. Waktu pengerjaannya 60 menit. Jadi nanti saya tutup pas di jam 17, jam 5. Ini silakan dikerjakan. Ditulis saja di kolom yang di LMS, tidak perlu kalian mengupload file Word atau yang lain. Tulis saja langsung jawabannya di situ. Kemudian nanti kalian bisa mempersiapkan untuk hal yang lain ya, terutama nanti untuk mempersiapkan UTS kalian. Silakan untuk mencari informasi terkait dengan bagaimana bentuknya. Memang gambaran yang saya dapat dari tahun lalu adalah soalnya miripnya, ada pilihan gandanya, ada esainya, kemudian ada hitung-hitungannya. Jadi nanti sebenarnya apa yang pernah kita lakukan selama ini ya, kuis-kuis yang kemarin pilihan ganda, kemudian ini sekarang esai, kemudian kemarin kita belajar hitung-hitungan, sebenarnya salah satu cara untuk kita latihan menghadapi UTS gitu ya. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan, terakhir. Ada ya? Udah pada capek ya, capek, lapar, ngantuk ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mudah-mudahan